البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ibnu Taimiyah rahimahullah wa aqama Ibnu Umar ala hifdzil Baqarah iddata sinin. Ibnu Umar beliau sekian tahun beliau itu menghafal surat Al-Baqarah. Waqil sama nasinin 8 tahun. Dzakarahu Malik, disebutkan oleh Imam Malik. Disebutkan dalam catatan kaki ini di Asar As-Sulami ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Asar Anas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Toyalisi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kalau sekitar disahihkan Ibnu Hibban tentunya tidak cukup. Dan kita nggak periksa, kita ikuti aja yang ada di sini. Adapun asar Ibnu Umar diriwayatkan oleh Malik dalam Muwatta' secara balagh, yaitu balaghana kada wa kada. Imam Malik tidak menyebutkan sanadnya. Baik. Kita lanjutkan kalam Syekhul Islam. Wa dzalika anna Allah Ta'ala qala, yang demikian itu dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, dan kitab itu diberkahi agar orang-orang itu mempelajari ayat-ayatnya, tadabbur, yaitu merenungkan makna-maknanya dan seterusnya, mengambil faedah-faedahnya. Dan Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, maka kenapa mereka itu tidak mau mempelajari Al-Quran, mempelajari dan merenungkan. Wa qala afalam yadabbarul qaul, maka apakah mereka tidak mau merenungkan kalam ini, yaitu Al-Quran. Wa tadabburul kalam biduni fahmi ma'anihi la yumkin. Iya, kita merenungkan pembicaraan tanpa kita paham maknanya, ini tidak mungkin. Karena tadabbur ini lebih mendalam daripada sekedar tafsir. Dia tafsir juga, tetapi apa? Tafsir yang mengalami apa? Tadqiq, yaitu perincian. Maka bagaimana kita disuruh oleh Allah Ta'ala tadabbur sementara paham maknanya saja tidak? Berarti apa? Ini termasuk dalam hajrul Quran, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Fawaid ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, apa itu? Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Hajrul Quran itu ada 5 makna, ada 5 macam. Yang pertama adalah hajrul tilawah, tidak mau membaca aja tidak mau. Yang kedua adalah hajrut tafahum, tidak mau memahami maknanya, cuma mau membaca, cari pahala saja, tapi untuk paham maknanya tidak mau. Yang ketiga adalah hajrul amal, tidak mau mengamalkannya. Dia tahu artinya, tahu maknanya, tapi apa? Dia seperti orang Yahudi, sami'na wa asya'ina. Kemudian yang keempat adalah hajrut tadawi fil Quran, tidak mau berobat dengan Al-Quran, lebih percaya kepada apa? Obat-obatan orang-orang kafir daripada pengobatan Al-Quran. Padahal Allah Ta'ala telah mengatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan telah kami turunkan Al-Quran itu, di dalamnya ada obat dan ada rahmat bagi orang-orang yang beriman. Adapun obat orang-orang kafir, mungkin ada obatnya, tapi apa? Seringkali tidak punya rahmat. Dijadikan apa? Anak-anak kecil kita sebagai kelinci percobaan. Kalau gagal ya sudah, kalau berhasil, ini kejayaan kami, sukses kami. Demikian pula apa? Banyak orang-orang di Afrika dijadikan sebagai kelinci percobaan. Kalau berjaya, alhamdulillah. Kalau berjaya, hebat. Kalau nggak berjaya, rahasiakan kematian mereka. Itu mereka hidupnya bukan karena rahmat, obatnya juga bukan karena kasih sayang, tapi untuk bisnis saja. Sementara Al-Quran itu adalah syifa dan rahmat. Kalau belum berjaya, nggak akan orang dibacakan Al-Quran kemudian muncul bisul-bisul, nggak ada itu. Taib. Dan yang kelima, anak lupa, ada satu lagi kalau tidak salah. Taib. Jadi antaranya yang diinginkan di sini adalah apa? Harus memahami maknanya. Taib. Wa kadzalika qala ta'ala inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami menurunkan Al-Quran ini sebagai bacaan yang berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Ta'qilun. Seandainya Al-Quran itu dengan selain bahasa Arab, justru apa? Dia akan kehilangan keindahan dan dia akan kehilangan makna-makna yang dalam. Karena bahasa selain bahasa Arab dia itu kering. Adapun kalau bahasa Arab dia memang memiliki makna yang mendalam dan keajaiban yang luar biasa. Memang dia adalah kalam yang jami'. Makanya justru kalau Al-Quran dengan bahasa Arab, justru orang akan jadi paham kandungan yang sangat banyak di situ. Dan kita sudah pernah mencoba.
Waktu anak masih dulu masih muda, sekarang udah tua rentan. kita coba baca terjemah apa itu, terjemah Injil. Kita nggak akan paham kecuali dohirnya saja. Setelah itu apa? Kering. Apa makna kalimat seperti ini? Bahkan terkadang apa? Lucu dan tidak memahamkan. Beda dengan apa? Bahasa Arab. Baik. Qal wa aqlul kalam mutadamminun li fahmih. Dan memahami pembicaraan itu maksudnya adalah apa? Pemahaman itu sendiri. Yuqal, yaitu sesuatu yang yufham. Wa minal ma'lum anna kullal kalam fal maqsudu minhu fahmu ma'ani. Dan telah diketahui bahwasanya setiap pembicaraan yang diinginkan adalah agar kita paham maknanya. Untuk apa orang datang mengatakan saya nak beli tepung pelita, tapi kita nggak paham maksud dia. Akhirnya kita carikan slipper. Orang nggak paham. Jelas dia ingin agar ucapan dia dipahami dan dia dilayani sebagaimana yang dia inginkan. Baik. Duna mujarrati alfadhih, bukan semata-mata lafadznya. Apalagi kalau apa orang cuma tahu lafadznya, tidak paham maksudnya. Dikatakan apa, saya ingin beli lompat tikam, wah, takut orangnya, nggak paham maksudnya. Padahal ini kue. Oh, saya nak beli apa itu, nggak tahu, putri berendam 2. Oh, orang berpikir aneh lagi, nggak paham maksudnya. Orang pikirnya ini porno. Baik. Maka yang penting bukan hanya apa semata-mata lafadznya, tapi apa makna yang diinginkan dari kalimat tadi. Fal Quran aula bidzalik. Al-Quran lebih berhak untuk apa kita pahami maknanya, bukan hanya lafadz dohirnya saja, dohir yang dipahami orang. Baik. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-ayatul lati dzakaraha al-muallif rahimahullah, ayat yang disebutkan oleh sang penulis rahimahullah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, dan kitab itu diberkahi agar orang-orang mempelajari dan merenungkan ayat-ayatnya. Barakatul Quran fi madza? Keberkahan Al-Quran itu pada apa? Fitilawatih, yang pertama. Ya, bacaannya saja setiap hurufnya mendatangkan 10 pahala. Itu baru setiap huruf. Baik, dan juga apa? Bacaannya itu akan mengusir setan. Dan bacaannya itu akan apa? Mendatangkan kesembuhan dan seterusnya. Wal amali bih, demikian pula ketika dia diamalkan, orang derajatnya akan semakin naik. Wibawanya juga akan semakin besar kalau dia mengamalkan Al-Quran. Wa ma yahsulu fihi minat ta'sir alal qalb, dan juga apa? Pengaruh yang kuat terhadap hati. Wa ziyadatil iman, dan bertambahnya keimanan. Wa ma'rifatillah, semakin kenal Allah Azza wa Jal. Wa asma'ihi wa sifatihi wa ahkamih, tentang apa? Nama-namanya, sifat-sifatnya, dan hukum-hukumnya. Ini berkah yang sangat besar. Dan termasuk berkahnya adalah apa? Untuk penjagaan, sebagaimana yang dialami oleh Imam Qurtubi ketika beliau dikejar oleh tentara. Karena apa? Biasa namanya seorang alim, dia akan memiliki banyak orang yang dengki. Nah, kemudian orang yang dengki ini lapor kepada pemerintah menjelek-jelekan beliau. Akhirnya beliau dikejar dengan satu pasukan, dan ini kisahnya sahihah. Kemudian apa? Beliau lari karena tahu beliau nggak bersalah, bagaimana mau dibunuh. Beliau memilih lari. Kemudian ketika sampai di sebuah padang, nggak ada lagi tempat sembunyi, sudah beliau jongkok saja baca Al-Quran. Tentara pusing-pusing di situ nggak temu. Itu adalah berkah. Dan banyak kisah-kisah ini dari para ulama tentang apa? Pola yang semacam ini. Baik. Kemudian wa kadzalika ma hasala fihi minat ta'sir 'alal umam. Demikian pula yang dihasilkan, yaitu berupa apa? Pengaruh terhadap umat-umat. Haitsu futiha bihadzal Qur'an masyariqul ardi wa magharibuha. Yang mana dengan Al-Qur'an ini dibukakan bumi yang sebelah timur dan sebelah barat. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para pendeta yang pergi dalam perang-perang apa itu, dalam perang salib. Mereka membawa Injil, tapi apa? Mereka selalu gagal di dalam apa? Peperangan, kecuali kalau memakai apa? Kejahatan-kejahatan. Adapun kalau dengan cara yang jujur, mereka selalu kalah. Adapun kalau dengan Al-Quran, maka ini adalah berkah yang besar. Bagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsir firman Allah Ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan seterusnya, tentang apa? Tentang para sahabat. Maka dalam jarak 30 tahun saja, betul-betul kekuasaan itu meluas. Kekuasaan para sahabat, kekuasaan yang rahmah, penuh dengan apa? Kasih sayang, yang bahkan orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka lebih suka tinggal di negeri Islam pada zaman itu daripada di negeri orang agama mereka sendiri. Tahu betapa adil dan rahmatnya Islam ketika apa? Orang-orang paham Islam yang sebenarnya. Padahal jarak kekuasaannya sangat luas, sejak dari yang paling timur. Yang paling timur itu di manakah? Dulu pasukan
Umar bin Khattab, walaupun yang mimpin bukan beliau langsung tapi Qutaibah, sampai kemana? Sampai ke wilayah Cina. Para ahli kungfu kalah semua. Itu yang wilayah timur, yang wilayah barat sampai ke Selat Jabal Tariq itu yang dikatakan Gibraltar. Yang setelah itu sudah lautan luas sudah. Yang sampai sejauh itu padahal cuma jarak 30 tahun. 30 tahun perjuangan sejak meninggalnya Nabi. Berbeda dengan apa? Orang-orang Persia dan Romawi selama berabad-abad untuk menguasai wilayah yang telah pernah mereka kuasai. Ini adalah berkah besar dari apa? Al-Qur'an dan pengamalan Al-Qur'an. Baik. Qala Syekh Ibnu Utsaimin kullu hadza min barakatih. Ini semua adalah bagian dari berkah Al-Qur'an. Wa kadzalika ma hasala lil mutamassikina bih. Demikian pula apa yang dihasilkan oleh orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an minar rif'ati wal izzah, yaitu berupa ketinggian dan kemuliaan, tidzuhuri ala jamil umam, yaitu mengalahkan seluruh umat. Sebagaimana diceritakan oleh Syekh Yahya, banyak sekali orang-orang yang mereka itu setia dengan Islam dan sunnah, betul-betul menampilkan sunnah di zahirnya, baik pria dan wanita di negeri kafir. Kalau dia jujur, justru apa? Orang-orang kafir sangat hormat dan memuliakan. Yang menghina justru adalah sesama muslim sendiri yang mengejek. Tapi orang kafir justru apa? Merasa hormat dan kagum, melihat ada orang masih mampu bertahan seperti ini, akhirnya malah dimuliakan. Saya cerita itu yang jujur dan tidak takut-takut ketika menampilkan Islam dan sunnahnya. Tayyib qal wa kadzalika ma yahsulu lil mutamassiki bihi min sihhatil qasd. Demikian pula apa yang dihasilkan oleh orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, yaitu apa? Tujuan dia menjadi sehat, tujuannya tidak rusak, tujuannya itu ikhlas. Wa salamatil manhaj, dan jalan dia selamat, tidak sampai jalannya itu menyeleweng ke kanan ke kiri. Wa sa'adati fid dunya wal akhirah, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Fal muhim anna barakati hadzal Qur'an la tuhsa. Yang penting adalah keberkahan Al-Qur'an ini tidak terhitung, tidak terbilang. Ya, sebagian kisah telah kita sebutkan dalam buku apa itu, tapi sampai sekarang belum dicetak. Masalah apa itu namanya, berhutang dan bekerja itu lebih baik daripada meminta-minta. Kisah-kisah banyak kita sebutkan di situ. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.